Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali, bahagia sekali saya Yakobus Lumpa menyambut Anda sekalian dan kita bertemu kembali dalam channel YouTube kita, channel Sa Sayang Ko. Sebagaimana biasanya, kita selalu membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika kehidupan kita, dan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan tahun baru atau pergantian tahun yang biasanya dirayakan setiap tahun. Dan untuk tahun ini pergantian tahun dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini umat Kristiani di seluruh dunia sedang berada pada masa Natal. Dan biasanya perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru menjadi satu paket perayaan yang dirayakan oleh umat Kristiani. Natal diperingati sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, sedangkan Tahun Baru merupakan penanggalan atau perhitungan waktu dengan merujuk pada kalender Masehi, di mana kelahiran Yesus Kristus menjadi perhitungan awal tahun, dan kalender Masehi telah diterima dan diakui sebagai kalender internasional. Karena itu, umat manusia di seluruh belahan dunia selalu menjadikan tanggal 1 Januari setiap tahun sebagai awal tahun baru. Dan tidak hanya dirayakan oleh umat Kristen, tetapi juga dirayakan oleh umat beragama lain. Sekalipun perlu diakui bahwa dalam agama tertentu, sebagian umatnya atau pimpinan agamanya seringkali tidak mau mengakui atau menolak untuk merayakan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun. Sebab masing-masing agama, sebut saja misalnya Islam, mempunyai penanggalan atau perhitungan kalender sendiri, dan hal semacam ini harus kita terima sebagai hal yang wajar. Tetapi saudara-saudara sekalian, tanggal 1 Januari yang perhitungannya berdasarkan kalender Masehi, perlu diakui bahwa telah menjadi perayaan bersama seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, dan apapun berbagai perbedaan-perbedaan antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya. Dan biasanya masing-masing orang, masing-masing kelompok, atau masing-masing agama, atau masing-masing wilayah, masing-masing negara selalu mempunyai cara tersendiri untuk merayakan atau menyambut pergantian tahun. Tetapi pada prinsipnya, pergantian tahun biasanya dirayakan dalam suasana penuh sukacita dan kegembiraan. Dan yang paling umum selama ini yang kita bisa temui dalam setiap pergantian tahun baru adalah adanya pesta kembang api yang disertai dengan bunyi-bunyian, yang biasanya itu dilakukan
menjelang jam 24 malam sampai tanggal 1 Januari pada subuh hari. Jadi biasanya dari pertengahan malam itu dilakukan perayaannya sampai subuh, bahkan sampai pagi pada tanggal 1 tahun baru atau tahun berikutnya. Tetapi juga kita perlu akui bahwa setiap pergantian tahun baru kadang-kadang juga dirayakan dengan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak baik, negatif, asusila, atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku atau diterima dalam komunitas kelompok tertentu atau diterima secara global. Misalnya, sebut saja selalu ada aktivitas atau kegiatan mabuk-mabukan, kemudian ada kegiatan seks bebas, kemudian ngebut-ngebutan, kendaraan bermotor, yang biasanya semua itu mempunyai dampak yang negatif yang tentu saja merugikan para pelaku, tetapi kadang juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetapi itu pun seolah-olah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dalam tanda kutip harus dilakukan setiap pergantian tahun. Tapi ya itulah kenyataannya. Karena itu dalam pergantian tahun 2021 menuju 2022, beberapa hari ke depan, aktivitas-aktivitas seperti yang telah saya sebutkan ini pasti akan terjadi. Dan itu menjadi ciri khas pergantian tahun baru. Apapun itu, saudara-saudari sekalian, ada satu hal yang saya rasa penting sekaligus mengajak kita masing-masing untuk melihat pada diri kita masing-masing. Marilah secara khusus kita menghitung umur kita. Yang pertama, masing-masing orang melihat diri sendiri dan bertanya kepada masing-masing diri, pada saat sekarang ini atau dari tahun 2021 menuju tahun 2020, itu kita menuju usia kita yang ke berapa tahun. Misalnya saya sebagai contohnya, saya lahir tahun 1982, berarti pergantian tahun dari tahun 2001 menuju 2022 itu sekaligus peralihan atau penambahan umur saya dari umur 39 tahun menuju 40 tahun. Artinya di tahun 2022 saya berumur 40 tahun. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah saya lakukan sepanjang 40 tahun itu? Jika memang hidup ini harus berguna atau harus bermanfaat, apa manfaat yang telah saya peroleh dalam perjalanan hidup saya sepanjang 40 tahun itu? Jadi mari kita berhitung masing-masing. Yang pertama, setelah kita lahir, kita tentu memasuki masa kanak-kanak sebelum sekolah, dan biasanya waktu itu kita habiskan bersama orang tua kita. Kemudian kita akan masuk sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, ada juga yang langsung masuk SD. Kalau saya dulu langsung masuk SD, kemudian masuk SMP, masuk SMA, dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, butuh waktu beberapa tahun untuk menjadi penganggur tanpa aktivitas, berilmu sarjana tetapi tidak bekerja, tidak punya aktivitas tetap. Lalu
terpilih menjadi anggota MRP yang masa jabatannya 5 tahun tapi hanya 4 tahun karena harus mengundurkan diri untuk pencalonan Bupati Dogiay. Kemudian terpilih menjadi Bupati Dogiay pada umur 35 tahun, dan tahun depan masa jabatan saya berakhir, artinya saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai bupati tepat pada umur yang ke-40 tahun. Jadi sepanjang hidup saya, mulai dari lahir sampai umur 40 tahun, apa yang telah lakukan, kemudian apa manfaat yang saya dapat dalam hidup itu, terus apakah saya bermanfaat untuk orang lain, itulah yang harus kita renungkan sama-sama. Dan masing-masing orang, tidak hanya saya hanya sebagai contoh, masing-masing Anda, saudara-saudara sekalian, silakan berhitung masing-masing. Lalu setelah tahun depan, kemudian kita juga bertanya, ke depan bagaimana diri kita? Apakah dengan pergantian tahun ini, dengan penambahan usia ini, kita akan tetap seperti ini, ataukah kita akan menaiki sebuah tangga, kita akan meraih prestasi tertentu, kita akan mencapai kesuksesan tertentu, atau kita semakin terpuruk, atau kita stagnan, tidak terjadi perubahan apa-apa. Dan dalam setiap kondisi itu, apakah kita menjadi orang-orang yang berguna bagi diri saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, kampung saya, negeri saya, bangsa saya, negara saya, dan juga tentu untuk keseluruhan umat manusia. Jadi silakan saudara-saudara masing-masing menghitung. Ya, seperti saya tahun depan umur 40 tahun. Jadi saya juga harus merenung kembali selama 40 tahun ini apa yang saya sudah lakukan dan apakah saya sudah berguna atau tidak. Dan apa kelebihan saya selama 40 tahun dan kekurangan saya selama 40 tahun. Dan belajar dari kekurangan dan kelebihan itu, apa yang harus saya lakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, kemudian merayakan tahun baru dengan berpesta pora, sukacita, kemudian dalam situasi yang serba senang, itu memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita masing-masing harus memaknai atau minimal bisa melihat momentum pergantian tahun ini sebagai satu kesempatan untuk kita masing-masing beralih dari manusia yang sebelumnya menjadi manusia yang sesudahnya. Jadi sebelum pergantian tahun kita seperti apa, lalu sesudah pergantian tahun kita ingin menjadi seperti apa. Jadi momentum ini harus ada sesuatu manfaat yang harus kita petik. Tidak hanya tahun baru lewat begitu saja, tetapi minimal ada semacam satu cita-cita ke depan agar kita semakin atau menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun yang akan berlalu ini. Satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah penambahan umur, penambahan usia. Itu menunjukkan bahwa kita semakin tua, umur kita semakin bertambah. Tetapi penambahan umur atau kita menjadi tua itu tidak identik dengan kita menjadi dewasa. Sebab orang yang tua belum tentu dewasa. Ya, jadi saya bisa sampai mencapai umur 40 tahun di tahun depan, belum tentu saya dewasa. Ya, jadi kalau menjadi tua atau bertambahnya umur itu proses alami yang mau dan tidak mau akan kita lewati terus.
Tetapi menjadi dewasa itu sebenarnya pilihan. Bagaimana sikap kita, bagaimana kesadaran kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jadi itu bisa kita ciptakan sendiri dan bisa juga kita abaikan sendiri. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Lalu saudara sekalian, sebagaimana biasanya pergantian tahun seperti ini menjadi kesempatan juga untuk kita memperbaiki diri. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa harus ada semacam perenungan, melihat kembali masa lalu kita, sehingga itu menjadi semacam batu loncatan untuk bisa menuju melompat lebih jauh ke depan, untuk memperbaiki diri ke depan, tidak mengulangi kesalahan yang telah berlalu, sehingga kemudian hidup kita di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya itu benar-benar bermanfaat. Dan yang ketiga, saudara sekalian, satu hal yang kadang kita tidak sadar, karena hiruk pikuk tahun baru, karena berbagai kesibukan dan aktivitas kita, bahwa sesungguhnya kita sedang berada dalam dunia yang fana, yang sifatnya sementara. Dan kita manusia adalah makhluk yang fana. Manusia adalah makhluk yang hanya hidup sementara di dunia ini, dan ada waktunya untuk kita harus meninggalkan dunia ini. Jadi ini yang tidak pernah kita sadari, seolah-olah segala pola pikir kita, segala tutur kata kita, perbuatan kita itu seperti orang yang akan hidup abadi di dunia ini. Padahal cepat atau lambat kita meninggalkan dunia, itu hanya soal waktu. Bahkan dunia ini akan berakhir, akan lenyap, itu juga soal waktu. Artinya dunia ini hanya bersifat sementara, dan kita yang sedang hidup di dunia ini pun hanyalah sementara. Karena itu yang harus kita kejar adalah keabadian atau kekekalan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa dunia atau bumi ini adalah hanya sebuah tempat persinggahan. Jadi kita datang dari entah dari mana dan kita akan pergi entah kemana. Tetapi dunia adalah satu tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa membangun jembatan menuju keabadian. Jadi siapa yang kemudian di dunia ini bisa membangun jembatan menuju surga, dialah yang akan menuju ke surga. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengabadikan diri kita setelah kita meninggal dunia nanti. Jadi jangan sampai setelah dari dunia yang sementara ini kita pergi, nanti kita akan menuju hidup yang abadi. Tapi di hidup yang abadi itu bukan di surga, tetapi jangan sampai kita pergi hidup di neraka. Nah, ini yang bahaya. Karena itu marilah kita sama-sama mempersiapkan diri masing-masing. Semoga hidup kita di dunia ini, dunia yang sementara ini, menjadi momentum untuk kita mempersiapkan diri, kita membangun jembatan, agar jembatan itu bisa menjadi penghubung, bisa menjadi sarana untuk kita menyeberang dari dunia yang sementara ini menuju ke dunia yang abadi atau dunia yang kekal. Jadi marilah kita menyongsong tahun baru 2022 dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tidak hanya sekedar kita bersukacita untuk menyambut tahun baru, tetapi yang lebih penting adalah kita menyiapkan hati kita agar kita menjadi manusia yang boleh melupakan segala kesalahan di masa lalu, dan itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita bisa loncat jauh ke depan di tahun berikut, dan mudah-mudahan tahun berikut dan tahun-tahun selanjutnya adalah tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita, tahun yang menjadi jembatan penyeberangan dari dunia yang fana ini menjadi dunia yang kekal. Saya kira itu saja dulu, saudara dorang, dan saya ingin menyampaikan selamat menyambut tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 merupakan tahun yang penuh kebahagiaan, tahun yang penuh sukacita, sehingga kita hidup di dunia ini yang pertama untuk kita memuliakan Tuhan, yang kedua
untuk kita menghormati sesama manusia, dan yang ketiga untuk menghargai alam semesta. Saya kira demikian. Tuhan memberkati kita sekalian dan sayang ko.